Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan mengajarkan materi IPS tentang Kerajaan Buddha dan peninggalan sejarahnya di Indonesia. Sebelum Ibu melanjutkan materi ini, adakah di antara kalian yang mengetahui ada apa sajakah kerajaan Buddha dan peninggalan sejarahnya di Indonesia? Sepengetahuan saya, Bu, kerajaan Buddha itu terbagi dua, Kerajaan Mataram dan Kerajaan Sriwijaya. Ya, benar sekali. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang kerajaan Buddha dan peninggalan sejarahnya di Indonesia. Selain agama Hindu, di Indonesia juga berkembang agama Buddha. Ajaran agama Buddha disebarkan oleh Siddhartha Gautama dari India ke seluruh dunia. Penyebaran agama Buddha di Indonesia dilakukan melalui jalur perdagangan. Berkembangnya agama Buddha memunculkan kerajaan-kerajaan bercorak di Indonesia. Agama Buddha muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Pada masa tersebut, India berkembang kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat besar. Salah satunya dinasti Maurya. Dinasti ini mempunyai raja yang sangat terkenal, yakni Raja Asoka. Kemunculan agama Buddha tidak dapat dilepaskan dari tokoh Siddhartha Gautama. Siddhartha adalah putra Raja Sododana dari kerajaan Kapilawastu. Ajaran Buddha memang diajarkan oleh Siddhartha Gautama, sehingga beliau lebih dikenal dengan Buddha Gautama. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, yang artinya 3 keranjang. Kitab ini terdiri atas Vinaya Pitaka yang berisi aturan-aturan hidup, Sutta Pitaka yang berisi pokok-pokok, dan Abhidhamma Pitaka yang berisi falsafah agama. Setiap penganut Buddha dituntut menjalankan Tridharma, 3 kebaktian. Yang pertama, saya berlindung terhadap Buddha. Yang kedua, saya berlindung terhadap Dharma. Yang ketiga, saya berlindung terhadap Sangha. Terdapat 4 tempat utama yang dianggap suci oleh umat Buddha. Tempat-tempat suci tersebut memiliki hubungan dengan Siddhartha. Keempat tempat tersebut adalah Taman Lumbini, Buddha Gaya, Benares, dan Kusinagara. Taman Lumbini terletak di daerah Kapilawastu, yaitu tempat kelahiran Siddhartha. Yang pertama yaitu Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan Mataram Buddha adalah kelanjutan dari Kerajaan Mataram Hindu. Bangsa Shailendra menguasai daerah kekuasaan Mataram sejak 750, yakni setelah Wangsa Sanjaya berkuasa. Raja dari Wangsa Shailendra adalah pemeluk agama Buddha. Kerajaan Mataram Buddha merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan wilayahnya yang luas dan peninggalan-peninggalan bercorak candi yang begitu megah. Peninggalan kerajaan Mataram Buddha sangatlah banyak. Salah satunya adalah Candi Borobudur yang termasuk sebagai keajaiban dunia. Sumber-sumber prasasti mengenai bukti yang menjadi sumber sejarah berlangsungnya kerajaan Mataram dapat diketahui melalui prasasti-prasasti dan bangunan candi-candi yang dapat Anda ketahui sampai sekarang. Prasasti-prasasti yang menjelaskan tentang keberadaan kerajaan Mataram tersebut yaitu antara lain prasasti Canggal ditemukan di halaman candi tersebut, yaitu antara lain prasasti Canggal ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di desa Canggal Barangka tahun 723 Masehi dalam bentuk candra sangkele. Yang kedua, prasasti Kalasan. Ketiga, prasasti Mantayais. Keempat, prasasti Klurak. Selain prasasti yang menjadi sumber sejarahnya adanya kerajaan Mataram, juga banyak bangunan-bangunan candi di Jawa Tengah yang menjadi bukti peninggalan kerajaan Mataram, yaitu seperti Candi Pegunungan Dieng, Candi Gedung Songo yang terletak di Jawa Tengah Utara. Selanjutnya di Jawa Tengah bagian selatan juga banyak ditemukan candi antara lain Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Palosan, Candi Prambanan, Candi Sambi, dan masih banyak candi-candi yang lain. Yang kedua yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi.
Awalnya, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan kecil yang berpusat di muara Sungai Musi, Sumatera Selatan, di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Balaputra Dewa adalah anak Samaratungga dari tanah Jawa. Keberhasilan yang dicapai oleh Kerajaan Sriwijaya adalah yang pertama, wilayah Kerajaan Sriwijaya meliputi hampir seluruh pulau Sumatera sebagian Jawa Barat dan semenanjung Melayu. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat sehingga menjadi negara maritim yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Ketiga, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan pelayanan dunia. Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Melaka dan Selat Karimata yang menjadi jalur pelayaran dari Tiongkok menuju India. Yang keempat, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Penyebaran agama Buddha di kerajaan ini dibantu oleh Mahaguru agama Buddha dari India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Ibu akan mengajarkan materi IPS tentang Kerajaan Buddha dan peninggalan sejarahnya di Indonesia. Selain agama Hindu, di Indonesia juga berkembang agama Buddha. Ajaran agama Buddha disebarkan oleh Siddhartha Gautama dari India ke seluruh dunia. Penyebaran agama Buddha di Indonesia dilakukan melalui jalur perdagangan. Berkembangnya agama Buddha memunculkan kerajaan-kerajaan bercorak di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan Mataram Buddha adalah kelanjutan dari Kerajaan Mataram Hindu. Wangsa Shilendara menguasai daerah kekuasaan Mataram sejak tahun 750. Peninggalan Kerajaan Mataram Buddha sangatlah banyak. Salah satunya adalah Candi Borobudur. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya. Baiklah anak-anak, karena materi sudah habis, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu ingin bertanya. Apakah di Kerajaan Sriwijaya terdapat sumber-sumber prestasi juga seperti di Kerajaan Mataram? Baiklah, Ibu akan menjawab. Ya, ada. Sumber-sumber dari dalam negeri berupa prestasi yang berjumlah 6 buah yang menggunakan bahasa Melayu kuno dan huruf Pilawa, serta telah menggunakan angka tahun Saka untuk mengetahui keberadaan prestasi tersebut. Yang pertama, prasasti Kedukaan Bukit ditemukan di Kedukan Bukit. Yang kedua, prasasti Talangto ditemukan di sebelah barat kota Palembang. Yang ketiga, prasasti Telaga Batu ditemukan di Telaga Batu dekat Palembang, tidak berangkat tahun. Yang keempat, prasasti Kota Kapur ditemukan di Kota Kapur, Pulau Bangka. Yang kelima, prasasti Karang Berahi ditemukan di Jambi Hulu. Yang keenam, prasasti Palas Paseman ditemukan di Lampung Selatan. Bagaimana? Apakah sudah paham? Paham, Bu? Baiklah, karena materi kita hari ini sudah selesai, kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu mohon maaf jika terdapat ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu pelajarannya.